Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia atau bahasa Belandanya Stadius van Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710. Atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn, bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Pada awal mulanya, Balai Kota pertama di Batavia dibangun tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Namun dibongkar pada tahun 1626 akibat serangan dari pasukan Sultan Agung. Bangunan kedua dibangun pada tahun 1627 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon di daerah Nieuwmarkt, yang sekarang menjadi Taman Fathahillah, namun mengalami kerusakan akibat tanah labil. Pada tahun 1707, bangunan tersebut dibangun ulang atas perintah dari Gubernur Jenderal John van Horn dan diresmikan oleh Abraham van Riebeeck pada tahun 1710. Setelah 2 abad, Balai Kota Batavia berfungsi sebagai kantor administrasi, pengadilan, dan penjara utama VOC di Batavia. Balai Kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC dijadikan penjara utama di kota Batavia. Sebuah bangunan bertingkat 1 pernah berdiri di belakang Balai Kota sebagai penjara. Penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri. Namun, berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama. Hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan, hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di Dewan Pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Penjara di Balai Kota pun ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molleville Oost. Beberapa tahanan yang pernah menempati penjara Balai Kota adalah bekas Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka Petrus Wist, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Pada akhir abad ke-19, kota Batavia mulai meluas ke selatan sehingga statusnya ditingkatkan menjadi Giminta Batavia. Karena perluasan ini, Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang West dan kemudian pada tahun 1919 ke Koningsplein Zuid atau Jalan Medan Merdeka Selatan yang masih digunakan hingga kini. Bangunan lama Balai Kota sempat digunakan sebagai kantor pemerintah Jawa Barat hingga masa pendudukan Jepang. Kemudian difungsikan kembali setelah kemerdekaan Indonesia hingga menjadi kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1961. Pada tahun 1970, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan direnovasi oleh Gubernur Ali Sadikin. Lalu diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974.
Balai Kota Batavia dilengkapi lapangan bernama Stadshuisplein yang dahulu memiliki air mancur sebagai sumber air bagi masyarakat. Air mancur ini hilang pada abad ke-19, namun fondasinya ditemukan pada 1972 dan dibangun kembali sesuai gambar Johannes Rah pada tahun 1973. Lapangan ini diresmikan dengan nama Taman Fathahillah untuk mengenang Panglima Fathahillah, pendiri Jayakarta. Tata pamer tetap Museum Sejarah Jakarta disusun berdasarkan kronologis sejarah Jakarta dan perannya sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai suku bangsa. Penyajian ini memanfaatkan koleksi foto, gambar, peta, dan label penjelasan untuk memudahkan pemahaman sejarah Jakarta. Ditampilkan pula nuansa budaya secara artistik untuk menunjukkan interaksi antar budaya dan mengundang partisipasi masyarakat. Penataan ini dilakukan secara terencana dan bertahap untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan edukatif bagi pengunjung.